Selamat pagi kerabat, kita berjumpa kembali di hari Sabtu 13 Agustus 2022 di program Dialog Interaktif Krishna FM Blitar. Pagi ini kita di program spesial dengan tema yang sangat spesial bertepatan dengan ini ya, perayaan Hari Jadi Indonesia yang ke-77. Kita mengangkat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pagi ini tidak sendirian, sudah ada narasumber kita yang sudah datang ke studio. Ada Ibu Yuyun Khairatul Anis. Selamat pagi. Ya, pagi Mbak. Saya ini manggilnya Bu Yuyun atau Bu Anis ini? Ya terserah. Di guru-guru seringnya manggilnya Bu Anis gitu. Oh, Bu Anis gitu ya, kembar Nis ini. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pagi ini di Krishna kita akan sama-sama membahas mengenai tema yang sangat spesial, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya Bu Anis ya. Kita spesifiknya pagi ini bagaimana memulihkan pendidikan yang sudah beberapa tahun ini terkena pandemi di rumah supaya pulih lagi, bisa duduk di sekolah, memulai aktivitas di sekolah seperti biasa begitu ya, dengan tatap muka Bu Anis. Ya, mungkin bisa diceritakan ini bagaimana suasana tempat belajar di Mandua Blitar ya khususnya selama pandemi, dan ini diawali tatap muka kembali, seperti apa ini suasananya? Ya, alhamdulillah ya, sekarang anak-anak sudah bahagia selama 2 tahun ada di rumah belajar ya. Nah, jadi ini sesuai dengan tema HUT kita yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Ini sebenarnya tema yang cocok sekali dengan kondisi negara kita saat ini gitu. Kita diminta untuk tuntut itu diharapkan agar pulih lebih cepat karena selama 2 tahun khususnya dalam dunia pendidikan anak-anak itu jenuh di rumah kan. Kalau dulu anak-anak itu setiap saya masuk kelas itu tanya kapan libur gitu. Ini ganti kapan ini masuk? Ketika pandemi dulu, Bu kapan masuknya gitu. Jadi anak-anak merindukan sekolah. Sekarang sudah Mandua Blitar sudah masuk ini ya, sudah mulai semester kemarin sudah masuk, tapi dalam masa masih pembelajaran terbatas gitu ya, hanya setengah hari sesuai dengan edaran dari gubernur, hanya pembelajaran maksimal 6 jam. Kalau sekarang sudah normal gitu, alhamdulillah anak-anak sudah berangkat pagi dan pulang sore seperti ya sebelum pandemi lah. Iya. Untuk kuotanya gimana? Sudah 100% full gitu ya? Sudah 100% full. Baik. Untuk kerabat Krishna nanti yang ingin bergabung di sini, ingin tanya-tanya gimana kiat-kiatnya supaya putra-putrinya yang sudah lama ini lekat dengan gadget gitu ya, Bu ya. Supaya bisa lebih konsen lagi dengan pelajaran. Nah, nanti kita bisa bahas bersama ini dengan Bu Anis. Namun sebelumnya kita simak dulu ya beberapa lagu yang akan berikut ini. 101,8 Radio Krishna masih di Dialog Interaktif bersama Ibu Yuyun Anis SPD yang mengangkat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat di dunia pendidikan. Setelah beberapa waktu ya, para siswa juga Bapak Ibu guru di Indonesia mengalami berbagai macam rintangan dalam mengajar. Untuk Bapak Ibu guru juga meraih cita-cita untuk putra-putri panjenengan semua. Alhamdulillah kita sudah diperbolehkan kembali melakukan aktivitas belajar mengajar secara full begitu. Bu Anis, nah ini kita mau nanya-nanya dulu nih ya. Kendala yang pernah dialami waktu pandemi di sekolah itu apa? Ya. Ketika awal pandemi yang di bulan Maret 2020 itu yang kita semua harus distancing, akhirnya belajar dari rumah, itu memang kita kaget juga awalnya ya, bagaimana pembelajaran yang semulanya tatap muka terus gitu. Dengan media apa harusnya gitu-gitu. Akhirnya kan awalnya pakai tugas-tugas sehingga dikirim ke email gitu. Ternyata kemudian anak itu ya banyak mengeluh karena bukan saya aja yang beri tugas itu. Banyak guru yang beri tugas. Akhirnya itu saya mencoba mencari berbagai alternatif ikut webinar mengenai media pembelajaran
pembelajaran gitu, sehingga menemukan banyak sekali ternyata sesuatu itu memang ada hikmahnya gitu ya. Ketika kita waktu itu ada pandemi, mungkin saya tidak pernah mengenal aplikasi pembelajaran, ada Google Classroom kayak gitu ya. Ada Quizzes dan banyak sekali macam-macamnya. Jadi selain banyak keluhan, ternyata ada banyak hikmahnya juga di sana ya. Dan yang menguntungkan juga itu kita bisa belajar. Kalau dulu kalau mau ikut seminar kan harus datang, biayanya mahal gitu loh. Ketika pandemi itu ya itu kita bisa belajar bahkan dari kelas profesor gratis gitu ya, banyak sekali jadi ya hikmahnya di sana. Kalau untuk orang tua mungkin kendalanya lebih ke kuota. Tapi dengan adanya ini ya, pandemi beberapa waktu lalu, putra-putri belajar di rumah ini, orang tua juga lebih bisa dekat begitu ya dengan putra-putrinya. Untuk prestasi anak-anak di masa pandemi ini seperti apa kemarin? Ya, meskipun pandemi ya banyak prestasinya. Kemarin itu berbagai lomba karya tulis ilmiah, kemudian ya lomba-lomba yang sifatnya daring. Kemudian ada lomba robotik juga, itu gitu juga sampai ke nasional gitu, meskipun dalam masa pandemi. Jadi alhamdulillah ya, meskipun di masa pandemi ini tidak mengurangi prestasi putra-putri yang ini belajar di rumah begitu ya. Lalu metode yang digunakan Bapak Ibu guru untuk melatih supaya lebih berprestasi itu seperti apa? Jadi cara penyaringannya anak-anak yang berprestasi waktu pandemi itu? Kalau pandemi awal memang hampir tidak ada kegiatan ya, karena kita kan tutup full gitu. Baru yang semester keduanya mulai ada. Jadi kalau anak-anak yang ada kepentingan lomba itu boleh tatap muka dengan yaitu prokes yang ketat seperti itu. Itu yang anak-anak yang memang ada potensi ke lomba itu dihadirkan boleh. Cuma ya tadi prokesnya ketat dan ya menjaga jarak seperti itu. Menjaga jarak gitu ya. Jadi kemarin juga sempat ya diundang ke sini beberapa anak yang berprestasi dari Madura Blitar. Alhamdulillah luar biasa sekali, berbagai macam ini ya prestasi diraih meskipun di masa pandemi. Jadi meskipun pandemi ini enggak menjadi alasan prestasinya mandek juga gitu ya. Alhamdulillah. Terus sekarang sudah masuk kembali ya seperti biasa, sudah mulai terbiasa tatap muka. Ini kalau dihitung-hitung enak tatap muka atau enak ini ya? Online kayak kemarin. Kalau dikatakan enak mana ya, sebenarnya ya tatap muka, karena kan tidak semua anak-anak itu ya memiliki HP yang mendukung, kemudian sinyal juga. Kemarin kan kendalanya itu kuota, meskipun dari madrasah sudah memberikan kuota juga cuma terbatas karena bayangkan siswa 1000 seperti itu. Jadi lebih enak tatap muka juga, anak-anak juga kalau tidak tanya bisa langsung bertanya langsung gitu. Begitu ya. Jadi semuanya ada plus minusnya. Gitu ya. Terus sekarang ini ya untuk pembelajaran 100% ini untuk Bapak Ibu guru sendiri ada ini ya kendala-kendala tertentu mungkin? Kalau yang sekarang tatap muka itu tidak ada kendala. Mungkin ini semuanya lancar. Karena masih ada kendalanya itu masih ini ya. Mungkin dari anak-anak yang selama ini dari di rumah gitu harus masuk kan. Ya ada beberapa yang perlu penyesuaian lagi gitu. Perlu penyesuaian kedisiplinannya seperti itu. Jadi ya perlu senantiasa membimbing gitu. Karena kan biasanya rebahan. Nah itu belajar sambil rebahan kan dituntut untuk ya memakai seragam lengkap dan sebagainya, datang tepat waktu. Ini kan penyesuaian lagi. Untuk ini ya beberapa kegiatan yang beberapa waktu lalu terkendala mungkin ya, kayak ekskul gitu mungkin pernah mandek ya ini ya pas pandemi gitu ya. Ya kemarin hanya ekskul yang sering ikut lomba aja ya.
Ya itu di semester yang kedua, di tahun yang kedua itu boleh baru. Dan kalau awal-awal pandemi itu tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Nggak boleh ada kegiatan kan mandek. Jadi Iya, iya. supaya lebih ini cepat bangkit lagi, pulih lagi, beberapa kegiatan mungkin sudah mulai dilaksanakan. Iya. Apa saja ini yang sudah mulai dilaksanakan di Mandalika? Kalau yang sekarang hampir semua ekskul sudah, ketika Sudah, ya? tahap normal sekarang itu sudah semua sudah aktif. Ya kemarin di semester kemarin yang tatap muka terbatas itu beberapa ekskul yang paskibra gitu, kemudian ekskul KIR, ekskul yang tidak membutuhkan banyak berkerumpul Gitu ya. olahraga kemarin sempat masih belum gitu. Ekskul yang sifatnya tidak terlalu banyak berkerumpul itu masih bisa. Masih bisa Ya. gitu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Bu Anies. Nanti kita sambung lagi. Namun ini ada beberapa iklan yang mau dibantu. Terima kasih Anda masih setia di 101,8 Radio Krishna FM Dita. Kerabat, di program Dialog Interaktif pagi ini saya masih bersama Ibu Yun di sini, juga bersama siswa-siswi dari Mandalika ya, yang membahas mengenai pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Baik, Bu Anies ini bisa menyampaikan ini ya, mungkin sesuatu motivasi begitu ya untuk anak-anak. Ya, ini jadi negara kita saat ini sesuai dengan tema HUT 77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi harapannya setelah pandemi kita itu adalah lebih kuat lagi untuk bangkit, apalagi dalam segi aspek ya, bangsa kita sudah perlu bangkit dalam segala hal, termasuk khususnya dalam dunia pendidikan. Kalau kita lihat bahwa bangsa ini bukan adalah bangsa pejuang, jadi sebenarnya kita bangkit lebih kuat itu bisa sekali, Mbak. Bisa sekali gitu ya. Karena sejarah sudah membuktikan. Iya, dulu kalau kita musuhnya ini terlihat gitu ya, para penjajah sampai beratus-ratus tahun. Kali ini musuhnya macam-macam, dari penyakit COVID gitu ya, yang benar-benar menghancurkan berbagai macam aspek ekonomi ini yang sangat terasa begitu ya. Pendidikan juga demikian, banyak dikeluhkan. Ini pendidikan ini juga sangat berpengaruh loh terhadap perekonomian. Anak-anak nggak sekolah, banyak ini para pedagang yang mengeluh gitu ya. Iya, jadi supaya anak-anak lebih bersemangat lagi begitu ya untuk meraih cita-citanya, mengingat kita tugasnya kan tinggal mengisi gitu ya, nggak usah ini mengangkat senjata kayak ini pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi juga. Ini seperti apa ini Bapak Ibu guru untuk ini ya, mengingatkan putra-putrinya terhadap jasa para pahlawan ini seperti apa mereka, Bapak Ibu guru. Ya, jadi seringkali kita itu ketika kondisi-kondisi, memang kita mungkin sempat mengalami kondisi yang sangat tidak mengenakan, belajar di rumah, tidak bisa beraktivitas gitu. Padahal tapi alhamdulillah kita sudah bisa melaluinya dan kita diharapkan bangkit lebih kuat sebenarnya. Padahal sebenarnya kita itu adalah negara yang sangat luar biasa, Mbak. Kita itu dulu kemerdekaannya, negara di Asia yang kemerdekaannya itu bukan hadiah dari penjajah, itu adalah Indonesia. Iya. Ya, kita tanggal ketika ini mungkin di 77 tahun yang lalu, tanggal 13 ya, ini Jepang ini sudah ibaratnya kepayahan ketika menghadapi sekutu. Ini detik-detik mau kalah, Mbak. Ini kan tanggal 13 ya. Iya. Baru keesokan harinya tanggal 14 itu Jepang itu merasa sudah kalah dan menyerah kepada sekutu gitu. Dan berita tentang kekalahan itu tidak semua rakyat kita bisa mengakses. Iya, tidak semuanya tahu. Hanya satu orang, Sultan Syahrir, itu pun lewat radio. Jadi radio sejak zaman dulu itu sangat berjasa loh bagi negara kita. Jadi alhamdulillah ya, sampai dilupakan ini. Meskipun saat ini sudah banyak sekali ini ya, media sosial, gitu ya. Banyak informasi yang bisa disampaikan melalui beberapa channel. Namun radio ini tetap ya mempunyai tempat tersendiri di masyarakat. Alhamdulillah, karena memang ternyata sejarahnya demikian gitu loh ya.
nggak lepas dari Radio Indonesia Bisa Merdeka juga. Iya, demikian. Lalu anak-anak ini sendiri masih ingat nggak ya dengan ini peristiwa-peristiwa dulu ya? Bapak Ibu guru mungkin ini ya mempunyai PR tersendiri gitu. Jadi untuk mengingatkan apa ya jasa para pahlawan, nggak harus ini anak-anak apa namanya ngangkat bambu runcing dan sebagainya gitu, enggak. Tapi alhamdulillah kemarin saya intip anak-anak juga berjuang luar biasa loh ini di depan ya. Berlatih dari pagi sampai sore ini juga perjuangannya luar biasa. Selamat juga ya untuk anak-anak dari Madura Blitar, prestasinya luar biasa. Kemarin dapat apa saja? Juara 1, juara 2, kemudian juara 81, 23 Mbak di semua Madura Blitar. Alhamdulillah. Jadi emang ini perjuangan. Jadi nggak harus mengangkat senjata. Prestasi ini juga merupakan mengisi kemerdekaan. Dari baris berbaris ini banyak sekali yang bisa dipelajari gitu ya. Disiplin, kerjasama. Iya, luar biasa. Nanti kita akan kembali ya Bu Anis ya. Bu Anis nggak sendirian pagi ini ya, membawa satu kompi ini rombongan. Baik, kerabat Krisna nanti bisa terus menyimak program dialog interaktif spesial ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat bersama anak-anak yang belum juga. Namun sebelumnya kita simak beberapa lagu berikut. Dialog interaktif dengan tema yang sangat spesial di hari ulang tahun Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Anis, nah kali ini bersama rombongannya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh kenalan ini dengan siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Iqbal Amri Sabana. Iya. Ya, saya dari Madura Blitar yang duduk di kelas 11 MIA 2. Oh gitu, kelas 11 MIA 2. Dari mana ini Iqbal? Apanya? Putra-putrinya siapa ini bisa diperkenalkan gitu ya? Saya dari itu MTSN 4 Blitar. Oh, MTSN 4 Blitar. Dari Gandusari. Iya. Oh iya, tetanggaan ya. Iya. Jadi pagi ini tema kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebelum Lilis tanya ini gimana cara bangkitnya, Iqbal bisa ceritain dulu ini gimana masa-masa pandemi dulu ini sekolahnya. Ya, masa-masa pandemi itu kayak masa penderitaan. Masa? Soalnya itu tugasnya itu banyak. Jadi satu jadwal kan biasanya 6 pelajaran loh. Iya. Nah itu biasa semua ada tugas. Semua ada tugas gitu Iya. ya. Jadi menurut Iqbal itu penderitaan ya? Iya. Padahal beberapa anak ada yang suka loh ini di rumah saja gitu ya. Kalau Iqbal gimana? Kalau saya sih di rumah saja memang enak, tapi tugasnya itu kadang kan biasanya ada yang dadak gitu. Iya. Terus mengumpulkannya kalau telat nggak dinilai gitu juga Gitu ada. ya. Iya, terus apalagi kendala-kendalanya pas ini? Biasanya dari saya sih biasanya itu sinyal, Mbak. Udah sinyal ya. Terus apa lagi? Terus Penerimaan pelajaran gimana ini menurut Iqbal ini pas dari waktu itu? kurang efektif. Kurang efektif Kan gitu biasanya ya? dari chat WhatsApp, biasanya juga nggak meet karena mungkin mic-nya teman-teman saya juga agak rusak dan buruk gitu loh, Pak. Oh gitu. Jadi suaranya semua masuk. Jadi nggak kayak pas di kelas gitu ya, kita bisa fokus gitu ya. Iya. Iya. Terus untuk prestasinya sendiri gimana ini waktu pandemi kemarin, nilai-nilainya? Kalau waktu pandemi itu nilainya malah turun, Mbak. Nilai saya banyak yang C, tapi pas mulai masuk biasa yang semester 2, nah itu tiba-tiba naik gitu loh, Pak. Jadi Tiba-tiba saja. iya. Padahal kan enak ya, waktu daring itu bisa ini loh, pakainya itu, pakai otak Google gitu ya. Halo Mbah, bla 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 gitu.
Tapi mungkin karena nggak merata kan muridnya banyak, jadi tugasnya itu yang masuk banyak. Mungkin juga ada yang nggak dikasih nama juga gitu kan, ya malah tertukar atau gimana gitu. Jadi nggak tertekan, tahu. jadi nggak bisa maksimal nilai-nilai yang di ini ya dapatkan, kita nggak bisa ini ya benar-benar real gitu ya. Iya. Terus untuk yang satu lagi, ayo dengan siapa ini? Iya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Vidya Putri. Saya dari MAN 2 Blitar, kelas 12 IPA 4. Kelas 12 5 4. Oke, bisa agak maju dikit nih sini. Tantangan siswa-siswi. Tantangannya seperti apa nih? Ya, kita sebagai siswa harus pinter-pinter memanajemen waktu. Kan masa pandemi itu banyak sekali waktu kosong. Iya, Dan benar. kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk scrolling event-event lomba secara online. Gitu. Kalau kamu sendiri kemarin pernah ikut event apa? Bisa diceritain? Secara online. Ya, kalau saya itu lebih ke artikel. Oh gitu, gitu ya. Iya. Terus gimana ini hasilnya? Alhamdulillah, meskipun tidak menang tapi dapat pengalaman. Alhamdulillah ya. Kalau Iqbal kemarin kan menderita ya. Kalau kamu gimana? Kalau saya menerimanya dengan ikhlas. Karena di setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Kalau nilai-nilainya sendiri gimana? Kurang puas, Bu. Kurang puas gitu Ya. ya. Tanyakan sama Bu Anis ya nanti. Soalnya itu nilainya itu bagus tapi bukan murni dari otak sendiri. Oke, gitu. Terus tahun ini kan temanya kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Iqbal dulu atau siapa dulu ini yang mau jawab? Ayo, biar cepat bangkit, biar cepat pulih. Gimana satu-satu, nggak usah rayokan. Apa tipsnya? Kalau Tipsnya. menurut saya itu jangan terpuruk dengan keadaan tentang apa yang terjadi pada hari ini, tapi ciptakan sesuatu yang spesial untuk berkembang lebih baik dalam keadaan seperti ini. Iya, contohnya seperti apa? Contoh, pada pandemi ini kan banyak waktu kosong-kosong kan, Mbak. Iya. Nah, kita bisa menciptakan dengan memberikan hal baru untuk yang belum ada. Gimana ya? Contohnya Contoh kecil. dalam dunia pembelajaran, memanfaatkan aplikasi-aplikasi baru untuk pembelajaran. Oh iya gitu, kemarin yang udah didapat pas masa pandemi gitu Iya, ya, iya. dimanfaatkan lagi, diteruskan gitu. Terus, Iya. Melatih skill kita agar Lebih berkembang lagi gitu ya, untuk menunjang prestasinya di bidang akademik juga non akademik. Oke. Lalu Iqbal, kalau untuk Iqbal sendiri apa ini tipsnya, kiat-kiatnya yang bisa disebarkan untuk teman-teman juga di rumah biar lebih cepat pulih, biar lebih cepat bangkit dari hal-hal kecil mungkin yang dari kemarin cuma rebahan, terus apa lagi ya, tersantai dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya itu kita harus berkembang meskipun penderitaan itu kadang sakit, kadang juga membuat kita kesepian juga gitu. Iya, karena itu ya menderitanya kesepian, nggak bisa bertemu sama bapak ibu guru, sama teman-teman gitu ya, pusing, nerima banyak tugas gitu ya. Kalau dari hal-hal kecil mungkin saya lihat itu kalau sudah masuk itu ya Pak, full Iya. itu kan biasanya banyak yang masih telat gitu Pak. Iya. Ya itu biasanya teman-teman saya kurang memanajemen waktu tidur. Jadi biasanya teman-teman saya itu tidurnya itu jam 2 malam itu Oh gitu baru ya? tidur. Oh itu termasuk kamu juga ya? Kalau saya enggak Pak. Anak baik ya Iqbal ya? Bukan anak malam saya. Oh iya. Oke, jadi manajemen waktu tidur. Terus pengumpulan tugas gitu. Iya. Terus ada lagi tugas kelompok. Itu kan kadang ada yang enggak kadang cuma ikut-ikutan saja. Yang penting dapat nilai gitu ya di akhirnya. Enggak kerja semua nah itu. Jadi supaya bangkit lebih cepat, mulai dari hal-hal kecil dulu ya. Ya. Manajemen waktu, tidur, apalagi tadi? Tugas penyelesaian tugas itu Mhm. harus sesuai deadline-nya.
Yang terakhir untuk teman-teman kita yang biasanya nebeng nilai, Iya. kerja yuk kerja, gitu ya. Kerja, nggak tahu kerja apa pokoknya. Kerjakan tugas kalian secara bersama, jangan cuma nebeng Iya. nilainya. Oke, terima kasih ya untuk Iqbal dan rekan-rekannya. Nanti kita bisa sambung lagi ya. Iya. Namun sebelumnya ada beberapa lagu yang bisa kita simak bersama-sama. 101,8 Radio Krishna masih di program dialog interaktif dengan tema kita pagi ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat di dunia pendidikan, masih bersama Ibu Yuyun ini sendiri. Baik Bu Yuyun, kita ada di season terakhir ini yang mau disampaikan untuk siswa-siswi semuanya supaya ikut pulih lebih cepat ya di dunia pendidikan juga kembali mau disampaikan. Iya. Jadi khususnya untuk para pelajar gitu. Jadi kita sudah bangsa kita ini, kalau kita belajar dari sejarah bahwa bangsa ini adalah bangsa pejuang. Kita itu pemuda muda kita itu sudah dikenal dengan berbagai zaman, itu adalah bangsa-bangsa yang merubah ya, dan yang mereka membangkitkan satu keadaan ya. Kita lihat reformasi bangkitnya karena pemuda, kemudian proklamasi karena pemuda. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting itu karena pemuda ini, apalagi momennya bulan Agustus gitu. Sehingga khususnya bagi para pelajar, kalian ini adalah ibaratnya tumpuan bagi masa depan bangsa ini. Jadi harapannya di tangan kalian kelaklah ini ya, masa depan bangsa. Harapannya ketika kalian mungkin sebelumnya di masa pandemi belum disiplin belajarnya gitu ya, karena jadwalnya yang masih mungkin fleksibel, sekarang sudah masa normal gitu. Harapannya lebih ditingkatkan disiplinnya, kemudian ditata lagi manajemen waktunya seperti itu, karena tanpa disiplin tidak ada orang sukses di dunia ini Mbak, tanpa disiplin gitu. Iya, jadi kuncinya untuk anak-anak disiplin. Ya, disiplinnya digalakkan kembali seperti itu, manajemen waktunya gitu ya, dan niatnya ditata kembali seperti itu. Masih ada lagi? Ya, itu saja saran saya untuk anak-anak muda khususnya di Blitar itu ya, agar ya ini tadi bahwa di tangan kalian lah nasib bangsa ini. Jadi tolong bahwa kita itu generasi pejuangan, generasi muda terdahulu, jangan sampai hilang begitu saja ya tanpa ada penerus. Jadi siapa yang meneruskan ya anak-anak muda saat ini? Oh iya, baik. Pelajar saat ini. Iya, terima kasih Bu Anis atas waktunya ya hadir di Krishna FM, juga adik-adik terima kasih sekali sudah hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Kerabat Krishna, demikian ya perjumpaan kita di program Dialog Interaktif edisi hari Sabtu 13 Agustus 2022. Semoga kita harapkan para muda-mudi, para siswa-siswi semuanya cepat bangkit, pulih kembali, bisa menata semangatnya kembali, full pelajaran seperti sedia kala, supaya bisa meraih cita-cita, meneruskan cita-cita para pahlawan untuk menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Jadi mohon undur diri, insya Allah kita bisa berjumpa kembali di program Dialog Interaktif Sabtu depan dengan suasana yang lebih menyenangkan. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.